Konnichiwa, teman-teman. Selamat datang di Nikasto episode 3. Perkenalkan, aku Diva. Dan kali ini pembahasan tentang kuliah online dan kesibukan organisasi. Wah, episode kali ini pasti cocok dong untuk menambah referensi teman-teman yang sudah tahu atau bahkan belum pernah ikut organisasi. Nah, kalau begitu, langsung kita sambut gue star kita hari ini ada Kak Aulia di sini. Halo Kak Aulia, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini nggak jauh-jauh dari akademik dan organisasi tentunya, dan bantu-bantu di rumah aja. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Aul karena sudah berkenan untuk hadir sebagai gustar di program di Kiosta kami ya. Siap. Seperti yang kita tahu nih, tema kali ini kan tentang kuliah online dan kesibukan organisasi. Menurut Kak Aul, gimana nih kesannya kuliah sambil berorganisasi? Pastinya melibatkan kesabaran yang sangat besar dan pengorbanan. Mulai dari pengorbanan waktu dan pengorbanan perasaan dari segi kesabaran. Karena di sini kita dilatih untuk memanajemen waktu, mulai dari situ ya. Terus bagaimana kita mengontrol emosi ketika kita sedang lelah dan lain-lain. Gitu. Pastinya padat banget sih. Pasti banget nih. Lalu keuntungan kuliah online tuh kalau menurut Kak Aul gimana sih? Kan pasti selain ada negatif juga ada positifnya dong. Keuntungan kuliah online itu kan dunia itu berkembang ya, dan manusia itu harus bisa beradaptasi. Jadi mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari kesusahan belajar online kita itu, kita bisa mengeksplor atau menemukan cara-cara baru untuk belajar. Jadi dari contoh kecil aja, misal gimana sih cara kita dengan efektif cari cara nih supaya kerja kelompok itu kejar target dengan maksimal. Ya, dari pengalaman kita yang kita dapat dari kuliah kita nih secara online, kita dapat solusi. Oh, pakai Google Meet buat diskusinya. Sambil Google Meet, sambil ada fasilitas Google Docs, terus ada fasilitas Google Slides dan lain-lain. Ya, intinya dengan kondisi seperti ini, kita punya kesempatan untuk semakin kreatif untuk survive, nggak cuma dalam bidang akademik aja, tapi juga bidang lainnya, gitu. Wah, ternyata kuliah online selain ada negatifnya ada positifnya ya. Benar banget. Kira-kira apa aja sih hal yang ingin dilakukan sama Kak Aul kalau kuliah offline sudah berlaku kembali? Aku nggak banyak sih. Kalau aku tuh lebih pengen ketemu teman-temanku, karena dari semua kegiatan offline yang paling menyenangkan itu ya ketika kita bisa dengan santai ketawa bareng teman-teman di sela waktu istirahat, ngumpul di koridor-koridor FIBB, duduk-duduk melingkar. Nah, terus aku juga mau deketin teman-teman staff Hima 2020 lainnya yang mungkin kalau sekarang belum bisa aku reach out semuanya, dan aku masih berusaha untuk itu. Aku pengen kenal kalian lebih dekat gitu. Aku pengen juga bisa kulineran lagi di kampus, keliling-keliling kampus fakultas lain gitu. Terus keliling kampus lagi sama teman-teman gitu. Wah, emang kuliah offline tuh yang paling penting buat kita tuh interaksi sama orang-orang sekitar kita ya. Iya dong. Itu yang paling bikin kita ngerasa kuliah banget gak sih? Iya, Kak. Saat ini Kak Aul sudah terdaftar di organisasi apa aja? Lalu ceritain dong Kak, awal mula motivasi Kakak bergabung sama organisasi tersebut. Sekarang ini aku lagi ada di organisasi Genki atau Rohisnya FIB dan Hima. Jadi dari Genki dulu. Kalau dari Genki ini aku sekarang posisinya itu jadi sekretaris departemen humas. Nah, awal mula dari kegiatan Genki ini, masuk organisasi Genki ini tuh
dari Open House Raja Brawijaya. Nah, di Open House Raja Brawijaya itu ada macam-macam showcase UKM gitu. Nah, salah satunya Genki. Dari sini tuh sebenarnya dari awal aku buat Genki sendiri, motivasinya itu aku pengen nyari organisasi yang bisa all in one. Yang di situ tuh aku bisa memperdalam ilmu agama, terus cari teman yang mungkin bisa sefrekuensi dan setujuan, dapat relasi dan dapat juga pengalaman organisasinya gitu. Yang kupikir ya waktu itu UKM ini kesibukannya nggak sepadat organisasi yang lebih formal lainnya, tapi ternyata FYI pada akhirnya ternyata ya kurang lebih sama aja gitu. Nah kalau dari Hima sendiri, jujur aku ini bahkan bukan staf muda dan aku bukan staf Hima dari awal gitu. Aku nggak memulai Hima sebagai staf kayak kalian. Jadi ketika masuk Hima ini, aku ini ditunjuk langsung, dipilih langsung sama ketua Hima kalian, Kak Afi, yang ketika itu aku udah ngebayangin nih, oh semester 4 aku akhirnya mungkin bisa mengeksplor hal lain lagi nih, aku bisa lebih santai lagi. Ternyata waktu malam itu, aku tiba-tiba ditelepon, halo, Aul, mau nggak jadi wakahim buat periode ini? Wah, soalnya ya, oh my god, saudara gitu. Yang bener aja, aku kan bukan, aku nggak tahu medan kalian gitu. Terus ternyata di situ di encourage, dimotivasi sama Kak Afi. Katanya Kak Afi, nggak apa-apa di sini kita, kamu nggak sendirian lah, kan kita bareng-bareng. Kalau ada yang kamu nggak tahu pun bisa tanya-tanya kan gitu loh. Jadi bisa dibilang saat ini mungkin aku masih berproses bersama kalian dan mungkin perannya aja yang berbeda, yaitu langsung membimbing kalian gitu. Wah, ternyata pengalaman organisasinya Kak Aul benar-benar di luar ekspektasi ya. Menarik sekali sih, Kak. Oh iya, satu lagi yang aku tambahin. Kenapa akhirnya meskipun itu bertentangan dengan planning aku awalnya, mungkin yang awal itu aku sama sekali nggak kebayang buat masuk Hima. Itu waktu itu yang ada di pikiranku, aku pengen berkontribusi lebih sama prodi aku sendiri, karena aku sayang gitu kan sama prodi aku. Karena selama ini kontribusi aku tuh tanggung-tanggung, aku cuman sebagai volunteer di luar. Nah, ketika ada kesempatan yang sangat besar ini, kesempatan yang emas, yang bisa langsung terjun langsung buat ngehandle dari dalam, yang bisa bantu mungkin sama-sama membawa prodi kita lebih bagus lagi, insya Allah, ya kenapa nggak diambil sebagai apa ya, jalan untuk membantu kalian lah, membantu semuanya bareng-bareng buat prodi kita semakin maju, insya Allah. Wah, motivasi yang bagus nih dari Kak Aul. Boleh gak sih Kak kasih tahu ke pendengar bagaimana keadaan organisasi selama masa pandemi ini? Keadaan organisasi di masa pandemi ini yang seperti yang mungkin kamu sudah alami ya, kita harus menjalani kegiatan yang harusnya maksimal di offline, tapi kita harus menjalaninya di online gitu. Karena ya kita harus menyesuaikan tuntutan yang ada gitu kan. Nah, apa aja sih itu, kayak hal itu termasuk dari komunikasi antar staff sampai ke proker-prokernya. Jadi kalau emang dibandingin sama offline, rasanya ya bener-bener beda gitu loh. Itu kondisi sekarang ini. Kita harus menyesuaikan segalanya off dengan online gitu. Kalau buat Kak Aul sendiri nih, struggle terbesar selama mengikuti organisasi itu apa sih Kak? Struggle-nya ya, ketika kamu harus jadi backup di semua job desk di salah satu bidang. Jadi bayangin aja, yang bidangnya itu job desk-nya bisa dibagi ke staff, dan ketika semua staffnya sampai ke ketuanya itu nggak maksimal atau bahkan sama sekali menghilang untuk jaga target bidang tersebut, untuk kelancaran prokernya kamu harus backup itu. Kan kalau menurut kamu kan mungkin menurut kamu yang kayak gitu kedengarannya mustahil ya, Div ya? Iya Kak, iya. Tapi ternyata
itu benar-benar terjadi di dunia nyata dan pernah aku alami gitu. Nah, itulah kenapa kita sebagai masing-masing staff itu ya harus saling jaga komunikasi gitu. Nah, terus struggle-nya lagi ketika kamu harus bisa memahami seluruh isi kepala dan sifat dari semua staff di bidang yang berbeda-beda gitu. Ini yang aku lagi rasain sekarang. Jadi orangnya itu beda dan misalnya staffnya ini atau orang tersebut punya sifat yang bertolak belakang sama kamu gitu. Yang mungkin jumlahnya nggak cuma satu orang gitu. Itu tuh ngetes kesabaran kamu dalam memanajemen emosi gitu. Itu sangat susah untuk tetap bersikap baik dan adil di situasi seperti itu. Nah, di sini peran rekan itu sangat diperlukan untuk tukar pendapat dan nggak dipendam sendiri gitu. Jadi kita bisa memutuskan lebih adil ini mungkin bisa dari hasil diskusi sama rekan kita gitu. Wah, kayaknya emang ini tantangan terbesar ya buat orang-orang yang bergabung di organisasi. Benar banget, menyesuaikan diri. Iya. Kalau dari pendapat Kak Aul sendiri, apa sih program kerja yang sangat ingin Kak Aul laksanakan secara offline? Yang sangat ingin aku laksanakan secara offline itu Nibunkai. Karena Nibunkai itu awalnya memang digadang-gadang sebagai proker terbesar Penjep. Mungkin ya sampai sekarang masih sih. Karena terbesar itu gimana? Karena awalnya nih kan Nibunkai ini dirancang secara offline. Yang mana tadinya kita mau gelar bazar-bazar, kita mau buka stand, kita mau adain lomba-lomba yang bikin rame, kita mau mungkin adain panggung gitu. Nah, setelah corona itu tiba, ternyata sayang sekali itu tidak bisa terlaksana dan Nibunkai ini harus menyesuaikan dengan situasi online gitu. Jadi aku pengen banget sih proker besar ini bisa terlaksana secara offline gitu. Amin. Semoga kedepannya kita bisa berpartisipasi ke acara Nibunkai offline ya Kak. Amin. Yang terakhir nih, apa sih harapan Kak Aul untuk organisasi ke depannya? Yang pertama, tercapainya visi misi yang digadang-gadang dari awal gitu. Terus tersampaikannya aspirasi dari semua pihak. Dan nggak cuman tersampaikannya aja aspirasi-aspirasi tersebut, tapi kita juga bisa merealisasikan aspirasi dari semua pihak itu, entah itu bentuknya kritikan atau saran gitu kan. Kita bisa merealisasikannya dengan jelas gitu. Terus semoga nggak hanya bisa kejar target aja, tapi kelihatan berkembang dan majunya, walau itu harus pelan-pelan dan bertahap. Dan semoga nggak dari segi organisasinya aja yang maju, tapi staffnya juga merasakan manfaatnya. Jadi mereka ini bisa memaknai segala perjuangan yang udah mereka jalanin, capek-capeknya gitu, sampai ke lubuk hati mereka yang terdalam. Amin. Wah, bagus ya harapan dari Kak Aul. Semoga kedepannya harapan tersebut dapat terrealisasi di masa depan. Amin. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Gimana nih? Pastinya para pendengar termotivasi dan kagum dong dengan cerita guest kita kali ini. Dan pastinya jadi pada tahu kan dengan kegiatan organisasi dan apa aja cerita di baliknya di waktu pandemi ini. Sekali lagi, kita mau ucapin terima kasih untuk Kak Aul yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu di podcast kita ini. Terima kasih juga untuk pendengar dimanapun kalian berada yang sudah menyempatkan waktu untuk mampir pada podcast kami ini. Terus, kalau kalian ada saran atau masukan buat podcast ini, boleh banget tuh untuk kontak kita di Instagram @nip.fibub. Tentunya jangan lupa untuk follow dan share podcast ini ya, biar makin banyak yang kenal sama Nikoga. Akhir kata, aku Diva undur diri. Konnichiwa. Konnichiwa.